Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Humaira dengan NPM 221063105095 dari angkatan 2022 kelas C. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi himpunan. Definisi himpunan yaitu himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas dari mulai elemen atau unsur ataupun anggota. Penyajian himpunan itu ada 4. Yang pertama ada enumerasi, yang kedua ada simbol-simbol baku, yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan, dan yang terakhir ada diagram Venn. Enumerasi yaitu cara penulisan himpunan dengan menuliskan semua elemen himpunan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Nah, seperti ini kurung kurawal, tanda kurung kurawal. Di sini ada himpunan A yaitu 1, 2, 3, himpunan B, A, B, C. Selanjutnya yang kedua ada simbol-simbol baku. Contohnya ada N besar yaitu bilangan asli 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada Z besar, bilangan bulat, dan simbol-simbol baku lainnya. Yang ketiga ada notasi pembentuk himpunan adalah cara penulisannya, yaitu himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Dan yang terakhir ada diagram Venn. Di sini ada semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A 1, 2, 3, 5, B 2, 5, 6, 8. Di sini pada diagram Venn ada dua bulatan A dan B. Karena himpunan A dan B anggotanya ada yang sama, yaitu 2 dan 5, maka 2 dan 5 ditaruh di tengah-tengah sini. Selanjutnya yang A di sini kan ada 1, 3, yang B di sini ada 6, 8. Karena himpunan semesta ini anggotanya ada yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B, yaitu 4 dan 7, maka 4 dan 7 ini ditaruh di luar lingkaran. Selanjutnya, kardinalitas. Definisinya yaitu sebuah himpunan dikatakan berhingga atau Venn jika terdapat n elemen dengan n anggota dari bilangan asli. Sebaliknya, himpunan tersebut dinamakan tak berhingga atau infinite. Notasinya seperti ini, NA atau kardinalitas A. Contohnya di sini ada himpunan A yaitu A, B, C, D, maka kardinalitas dari A adalah 4. Materi selanjutnya yaitu macam-macam himpunan. Macam-macam himpunan ini ada 6. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan bagian atau subset, yang ketiga himpunan yang sama, yang keempat himpunan yang ekuivalen, yang kelima himpunan yang saling lepas, yang keenam himpunan kuasa. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu himpunan kosong. Himpunan kosong definisinya yaitu himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal seperti ini disebut himpunan kosong. Notasinya dapat kalian lihat di layar, atau bisa juga menggunakan tanda kurung kurawal yang kosong seperti ini. Nah, contohnya itu himpunan P, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena bilangan ganjil yang habis dibagi 2 itu tidak ada, maka kardinalitas P sama dengan 0. Sehingga P sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini dikatakan B superset dari himpunan A. Contohnya, di sini himpunan A 2, 3, 5, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Selanjutnya, yang ketiga ada himpunan yang sama. Definisinya, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka katakan A tidak sama dengan B. Notasinya bisa dibaca A sama dengan B jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Contohnya, himpunan A ada 3, 5, 8, 10, himpunan B 8, 3, 10, 5. Maka A sama dengan B karena himpunan A dan B itu anggotanya sama, walaupun urutannya berbeda.
Selanjutnya yang keempat ada himpunan yang ekuivalen. Definisinya yaitu himpunan yang diketahui ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya A ekuivalen B jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Di sini ada contohnya, himpunan A, Y, X, Y, Z, maka jumlah anggota dari himpunan A kan ada 4. Terus himpunan B, P, Q, R, S, jumlah anggotanya juga. Maka kardinalitas dari A sama dengan kardinalitas dari B, karena jumlahnya itu sama, jumlah anggotanya itu sama-sama. Selanjutnya ada yang kelima, himpunan saling lepas atau disjoin. Definisinya, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini. Di sini contohnya, himpunan A 1357, himpunan B 246, maka himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Yang terakhir ada himpunan kuasa atau power set. Definisinya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya, PA atau power set A, atau bisa juga 2 pangkat A. Di sini contohnya himpunan A, 1, 2, maka power set dari A adalah untuk yang tidak ada anggotanya itu himpunan kosong, untuk yang satu anggota 1, 2, dan untuk yang 2 anggota 1, 2. Maka 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian ada operasi terhadap himpunan. Operasi terhadap himpunan ini ada 6. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasinya, A iris B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota dari A dan X anggota dari B. Diagram Venn untuk A iris B yaitu yang diarsir yang di tengah-tengah bisa kalian lihat di layar. Terus contohnya di sini himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, himpunan B 1, 3, 5, 9. Maka A iris B adalah 1, 3, 5. Yang kedua ada gabungan. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabung B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota dari A atau X anggota dari B. Diagram Venn untuk A gabung B yaitu yang diarsir semua bulatannya. Contohnya, di sini ada himpunan A 249, himpunan B 356. Maka A gabung B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 9. Yang ketiga ada komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang sebenarnya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasinya A komplement sama dengan X demikian sehingga X anggota dari U dan X bukan anggota dari A. Nah, diagram Venn untuk A komplement itu seperti ini. Contohnya di sini ada himpunan semestanya 1, 2, 3, sampai 9, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Maka A komplemennya adalah 2, 4, 6, 8. Yang keempat ada selisih. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A, tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Notasinya yaitu A dikurang B sama dengan X, sedemikian sehingga X anggota dari A dan X bukan anggota dari B, sama dengan A iris B komplement. Diagram Venn untuk A kurang B itu seperti ini. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan B 1, 3, 6, 7, 10. Maka A kurang B sama dengan 2, 4, 5, 8, 9. Yang kelima ada beda setangkup.
Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya. Notasinya seperti ini, sama dengan A gabung B kurang A iris B sama dengan A kurang B gabung B kurang A. Diagram Venn untuk beda setangkup yaitu seperti ini, bisa kalian lihat di layar. Contoh, di sini himpunan A 1, 2, 4, 7, himpunan B 2, 3, 6, maka beda setangkupnya adalah 1, 3, 6, 7. Selanjutnya yang terakhir ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Notasinya A dikali B sama dengan A, B, sedemikian sehingga A anggota dari A dan B anggota dari B. Contohnya di sini himpunan A 1, 2, 3, himpunan B AB. Maka A dikali B adalah 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Kemudian di sini ada hukum-hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum aljabar himpunan ada 11. Yang pertama ada hukum identitas. Hukum identitas yaitu A gabung himpunan kosong maka akan sama dengan A. Selanjutnya A iris himpunan semesta maka akan sama dengan A. Yang kedua ada hukum nol atau dominasi. Yaitu A iris himpunan kosong maka akan sama dengan himpunan kosong. A gabung himpunan semesta maka akan sama dengan himpunan semesta. Selanjutnya yang ketiga ada hukum komplement. A gabung A komplement maka akan sama dengan himpunan semesta. A iris A komplement maka akan sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. A gabung A maka akan sama dengan A. A iris A maka akan sama dengan A. Selanjutnya yang kelima ada hukum involusi. Komplement dari A lalu dikomplementkan kembali maka akan sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Yang pertama ada A gabungan A iris B maka akan sama dengan A. Selanjutnya A irisan A gabung B maka akan sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. A gabung B maka akan sama dengan B gabung A. A iris B maka akan sama dengan B iris A. Yang ke-8 ada hukum asosiatif. A gabungan B gabung C maka akan sama dengan A gabung B gabung C. Selanjutnya A iris B iris C maka akan sama dengan A iris B iris C. Yang ke-9 ada hukum distributif, yaitu A gabungan B iris C maka akan sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Selanjutnya A irisan B gabung C maka akan sama dengan A irisan B gabungan A iris C. Selanjutnya yang ke-10 di sini ada hukum De Morgan, yaitu komplement dari A irisan B maka akan sama dengan A komplement gabung B komplement. Selanjutnya, komplement dari A gabung B maka akan sama dengan A komplement iris B komplement. Dan yang terakhir, yang 11, ada hukum 0 atau 1. Yaitu himpunan kosong komplement maka akan sama dengan himpunan semesta. Selanjutnya, himpunan semesta komplement maka akan sama dengan himpunan kosong. Lalu prinsip dualitas. Definisinya, misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan dan operasinya jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, lalu himpunan kosong menjadi gabungan, dan gabungan menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Contohnya, A iris B gabungan A iris B komplement, maka akan sama dengan A, dan A gabung B irisan A gabung B komplement juga sama dengan A.
Jadi yang ininya juga benar, dualnya juga benar. Dualitas dari hukum-hukum aljabar. Nah, yang pertama itu ada hukum identitas, yaitu A gabung himpunan kosong, maka akan sama dengan A. Dualnya adalah A iris himpunan semesta, maka akan sama dengan A. Yang kedua ada hukum nul atau dominasi, yaitu A iris himpunan kosong, maka akan sama dengan himpunan kosong. Dualnya A gabung himpunan semesta, maka akan sama dengan himpunan semesta. Yang ketiga, hukum komplement. A gabung A komplement, maka akan sama dengan himpunan semesta. Lalu dualnya adalah A iris A komplement, maka akan sama dengan himpunan kosong. Yang keempat, hukum idempoten. A gabung A, maka akan sama dengan A. Dualnya adalah A iris A, maka akan sama dengan A. Selanjutnya, yang kelima, hukum penyerapan. A gabungan A iris B, maka akan sama dengan A. Dualnya adalah A irisan A gabung B, maka akan sama dengan A. Yang keenam, itu ada hukum komutatif, yaitu A gabung B, maka akan sama dengan B gabung A. Dualnya adalah A iris B, maka akan sama dengan B iris A. Selanjutnya, yang ketujuh ada hukum asosiatif, yaitu A gabungan B gabung C, maka akan sama dengan A gabung B gabungan C. Dualnya A irisan B iris C, maka akan sama dengan A iris B irisan C. Selanjutnya yang kedelapan, ada hukum distributif, yaitu A gabungan B iris C, maka akan sama dengan A gabung B irisan A gabung C. Dualnya itu adalah A irisan B gabung C, maka akan sama dengan A irisan B gabungan A iris C. Selanjutnya, yang kesembilan itu ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini yaitu komplement dari A gabung B, maka akan sama dengan A komplement iris B komplement. Lalu dualnya adalah komplement dari A iris B, maka akan sama dengan A komplement gabung B komplement. Lalu yang terakhir, yang ke-10, ada hukum 0 atau 1, yaitu himpunan kosong komplement, maka akan sama dengan himpunan semesta. Lalu dualnya adalah himpunan semesta komplement, maka akan sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, teorema. Beda setangkup memenuhi hukum-hukum berikut. Yang A di sini ada A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A. Di sini tuh menggunakan hukum komutatif. Yang B, A beda setangkup B, beda setangkup C, sama dengan A beda setangkup B, beda setangkup C. Dan yang B ini menggunakan hukum asosiatif. Kemudian kita masuk dalam materi prinsip inklusi eksklusi. Di sini ada contohnya, yaitu berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B. Himpunan A 1, 2, 3, 4, maka kardinalitas A adalah 4, himpunan B 3, 5, 6, 7, 8, kardinalitas dari B adalah 4, A gabung B adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Maka kardinalitas A gabung B adalah 6. Selanjutnya, A iris B adalah 3. Maka kardinalitas dari A iris B adalah 1. Di sini kan pertanyaannya, berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Lalu kita jawab, kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas dari A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B. Kardinalitas dari A kan 4 nih. Kardinalitas B juga 4. Terus dikurang kardinalitas A iris B itu 1. Jadinya 4 ditambah 4 dikurang 1 adalah 7. Selanjutnya masuk ke dalam lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin. Maka kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Selanjutnya ada di sini teorema. Misalkan
A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B berhingga dan kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B. Selanjutnya ada lemma. Di sini misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A beda setangkup B berhingga dan kardinalitas A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B sama dengan kardinalitas A irisan B. Masih dalam materi prinsip impulsi eksklusi. Di sini ada teorema. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B gabung C berhingga. Dan kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas C dikurang kardinalitas A gabung B dikurang kardinalitas A iris C dikurang kardinalitas B iris C ditambah kardinalitas A iris B iris C. Kemudian materi partisi. Definisinya yaitu partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tak kosong A1, A2, hingga seterusnya. Dari A sedemikian sehingga yang A1 digabung A2, lalu digabung seterusnya sama dengan A. Yang B, himpunan bagian AI saling lepas, yaitu AI iris AJ sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J. Pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah kenyataan yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan dapat berupa kesamaan atau implikasi. Dalam metode pembuktian proposisi himpunan, itu ada 4. Bisa menggunakan pembuktian dengan menggunakan diagram Venn, yang kedua pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran, yang ketiga pembuktian dengan menggunakan hukum aljabar himpunan, dan yang keempat pembuktian dengan menggunakan definisi. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.